masalah penelantaran. Penyidik tidak bisa menjudge seseorang bersalah tentang penelantaran atau KDRT kalau tidak cukup buat alat bukti ya minimal. Bahwa ada pengembangan yang lain terkait hasil penelitian secara keilmuan penyelidikan itu ada mengarah terhadap terhadap si suami Bu TL itu. Saya juga mendengar ya dari bapaknya bahwa ini anak bukan sakit panas. Menurut keterangan dari dokter, kata suaminya, ini ada indikasi penganiayaan. Kematian tragis yang menimpa Nizam Syafi'i alias NS tidak hanya menyeret ibu tirinya, yang kini resmi diketahukan menjadi tersangka, tetapi juga ayah kandung NS, Anwar Satibi, usai yang bersangkutan dilaporkan mantan istrinya ke Polres Sukabumi. Anwar dituding telah melakukan penelantaran terhadap NS. Dari penelantaran itu juga NS mengalami nasib tragis hingga diduga mengalami penyiksaan. Atas dugaan itulah ibu kandung NS menempuh jalur hukum dengan melaporkan mantan suaminya ke Polres Sukabumi. Lantas apa tanggapan Anwar Satibi melalui kuasa hukumnya atas laporan yang dilayangkan mantan istrinya tersebut terkait dugaan penelantaran terhadap NS, dan benarkah Anwar siap melaporkan balik mantan istri ke polisi? Nanti kita hadapi semua, gitu. Hadapi semua. Kita hadapi, kalaupun memang tidak terbukti, kalaupun ada laporan palsu, keterangan palsu, nanti kita sebagai warga negara juga berhak untuk melaporkan juga. Ya, dengan di media kan sudah menyebar kemana-mana bahwa ibunya ini berbicara ini. Apa ada terbukti tidak? Kalau tidak terbukti kan berita hoax nanti. Bisa kita kenakan undang-undang IT gitu. Masalah penelantaran. Penyidik tidak bisa menjudge seseorang bersalah tentang penelantaran atau KDRT kalau tidak cukup buat alat bukti ya, minimal 2 alat bukti harus terpenuhi baru bisa. Dan semua itu sudah bisa dijelaskan. Ada saksinya juga. Jadi di dalam BAP itu diceritakan bahwa bukan di dalam BAP, dalam keterangan Pak Anwar itu bahwa si ibunya ini mengantarkan almarhum ini kepada Pak Anwar untuk dididik, untuk disekolahkan kan gitu. Bukan diambil atau dipaksa, enggak. Jadi ada saksi nanti bukti yang bisa menyampaikan. Setelah Henar, kini giliran Anwar Satibi yang menjadi sorotan publik usai dituding melakukan penelantaran terhadap NS. Ketidakpedulian Anwar terhadap NS dituding menjadi penyebab NS mengalami dugaan kekerasan hingga nasib tragis menimpanya. Seperti diketahui, ibu kandung NS tidak hanya menempuh ke jalur hukum, tetapi juga membuat pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak. Tuduhan keras yang lontarkan ibu kandung NS membuat Anwar seperti kehilangan suaranya. Ia seperti tenggelam oleh riuhnya media sosial yang membanjiri dengan komentar-komentar nyinyir. Menanggapi tuduhan tersebut, kuasa hukum Anwar membantah dengan tegas. Dan berikut bantahan pihak Anwar atas tuduhan mantan istrinya yang menuding telah menelantarkan Nizam alias NS. Jadi gini, pelaporan ibunya ya dengan penelantaran ya, karena yang dilaporkan ibunya duanya, ibu tirinya sama Pak Anwar. Berbeda. Kalau Pak Anwar itu penelantarannya lah gitu. Nah, dalam hal ini kalau ditelantarkan, hubungan itu kan ada, saya lihat video dia lagi di mobil sama anak harmonis seperti itu. Apakah itu termasuk telantarkan? Terus anaknya juga disekolahkan, dipesantrenkan, dididik. Itu apakah termasuk penelantaran? Terus anaknya dikasih makan. Karena kan di pesantren itu harus kasih makan, harus kasih biaya. Dari mana biayanya? Berarti dari Pak Anwar kan. Oh, berarti tidak ditelantarkan. Ditelantarkan seperti apa? Telantaran itu arti mentelantarkan ya, orang tidak pernah dikasih uang,
tidak pernah dikasih biaya, tidak pernah kasih makan. Itu penelantaran. Di mana letak penelantarannya? Ya, ini harus dipisahkan juga. Saya mohon maaf ya kepada netizen semuanya, juga harus punya nilai-nilai yang positif lah dalam hal ini. Jangan setiap berita terus juga ditambah-tambah. Jangan, mohon maaf, kita pisahkan mana kasus kematian, mana kasus sebelumnya. Kan ada perjalanan panjang tuh. Apalagi pernikahan sebelumnya. Pernikahan sampai saya dapat info dari berita itu bahwa dulu istrinya KDRT itu harus dibuktikan loh pada waktu itu, dan harus ada visu. Hari ini dimunculkan KDRT, tidak mungkin. Karena KDRT itu harus ada bukti ya, ada saksi, terus rambutnya katanya dipotong, kan harus ada, kan itu harus ada visum loh, bisa membuktikan bahwa dia melakukan KDRT. Kenapa kita laporkan? Karena banyak kita duga, patut kita duga, ini banyak yang terlibat di dalam kematiannya Nizam sendiri. Bahwa ini kita kenalkan, ini adalah Ibu Lisnawati, dia adalah ibunda kandung daripada Nizam. Dan kenapa? Selama 4 tahun nggak pernah ketemu Nizam. Selain dilaporkan ke polisi oleh mantan istrinya atas dugaan penelantaran terhadap Nizam alias NS, Anwar Satibi juga dituding sebagai dalang di balik NS. Tuduhan itu dilayangkan NR pada saat menjalani pemeriksaan. Menanggapi berbagai tuduhan yang menyudutkan kliennya, kuasa hukum Anwar menjadi tameng dengan membantah semua tuduhan tersebut. Menurutnya, bukan Anwar yang melakukan tindak kekerasan terhadap NS, tetapi NR sendiri. Bahkan hasil pemeriksaan menyebutkan jika NR diduga telah melakukan penganiayaan berulang kali terhadap NS. Dari keterangan polisi tersebutlah kuasa hukum Anwar menjelaskan duduk permasalahan atas apa yang dilakukan NR terhadap anak tirinya. Bahwa ada pengembangan yang lain terkait hasil penelitian secara keilmuan penyelidikan itu ada mengarah terhadap terhadap si suami Bu TL itu atau ayah kandung daripada anak tersebut. Karena menurut kami itu langkah-langkah yang sangat dan harus serius cara menanganinya untuk apa? Supaya perkara bisa dibuka secara terang, benar, tapi tidak hanya satu. Seperti dipandang bahwa penyelidikan saya mengarah ke sana. Menanggapi pernyataan itu dari kuasa hukum TR tadi itu ya, yang sekarang jadi tersangka, mendidik itu tidak harus seperti itu. Ya, mendidik itu banyak cara. Karena pada waktu saya dampingi, klien saya menyampaikan hal itu. Jadi di dalam perjalanan rumah tangganya itu ya sama almarhum ini ada perjalanan seperti itu. Contoh 2004 ya, 2003 ya, ada laporan kepolisian. 2025. Ya, 2025 ya, ada laporan kepolisian yang kasusnya sama. Ya, penganiayaan dan sebagainya, termasuk juga anak angkatnya Ibu Tiri itu juga melakukan hal itu. Akhirnya klien saya berbicara bahwa itu menjadi satu perhatian, kedepannya tidak terjadi lagi karena ada perdamaian lah. Karena dia bilang bahwa saya tidak akan nikah lagi terakhir istri yang sekarang ini, tapi buktinya seperti ini malah menjadi muncul kekecewaan lah itu daripada Pak Anwar ini. Saya juga mendengar ya dari bapaknya bahwa ini anak bukan sakit panas. Menurut keterangan dari dokter, kata suaminya, ini ada indikasi penganiayaan. Ya, terkait masalah menjewer, mencubit itu ranah kasih sayang terhadap ibu. Kenapa seperti itu? Untuk kedepannya perbaikan masa depannya supaya lebih baik. Kenapa melakukan seperti itu? Itu hanya semacam saja seperti itu. Karena memang langkah-langkah mendidik kita pakai langkah yang soft, langkah yang hard gitu. Ya mungkin yang efektif menurut Bu TR itu adalah langkah yang harus dilakukan kepada anak tersebut adalah
kayak khas. Upaya NR menyeret Anwar Satibi ke dalam pusaran kasus justru menjadi bumerang. Anwar mengungkap masa lalu NR yang sempat dilaporkan karena melakukan penganiayaan terhadap NS. Dari cerita masa lalu tersebut terungkap jika NR diduga sudah berulang kali melakukan tindakan tak pantas terhadap NS. Dugaan kekerasan yang dilakukan NR secara berulang terhadap NS dibenarkan oleh ayah angkat Anwar, termasuk laporan polisi yang dibuatnya sebelum akhirnya berdamai. Dan seperti inilah borok masa lalu NR yang disebut-sebut kerap melakukan kekerasan terhadap NS hingga berujung pelaporan polisi. Dan berdasarkan hasil visum yang kami dengarkan dari pihak kepolisian, bahwasanya hanya menjelaskan itu adanya luka, yang dimana adanya luka itu penyebabnya dengan adanya barang tumpul. Namun barang tumpulnya ini yang melakukan itu siapa? Nah, dengan seperti itu klien kami itu emang merasa beliau tidak pernah melakukan, dan hal ini perlu diketahui bahwasanya di dalam rumah yang ditinggalin oleh klien kami itu rumah orang tua klien kami, dan klien kami TR beserta dengan suaminya dan anaknya atau almarhum itu. Nah, yang dimana ketika terjadinya penganiayaan yang disangkakan kepada klien kami, itu pasti semua yang ada di rumah tersebut itu mengetahui, dan juga di situ kebetulan ada saudara dari ayah kandungnya juga gitu yang ada di rumah tersebut, seperti itu. Tujuan kami tim hukum ini ingin kasus ini siapa pelakunya dan harus dihukum sesuai dengan aturan negara kita. Itu aja. Jadi kami merasa terpanggil untuk membantu, terutama komunikasi dengan pihak penyidik ya, bahwa dalam kasus ini yang sangat viral di masyarakat, kami respon, ya terpanggil hati kami untuk bisa membantu agar perkara ini siapa yang melakukan ini. Dan alhamdulillah tadi siang sudah ada informasi dari kepolisian bahwa sudah ditetapkan menjadi tersangka, yaitu ibu tirinya. Setahun yang lalu dia itu pernah dilaporkan di Polres Pelabuhan Ratu ya, di kantor PPA tentang penganiayaan ini juga ya, ini juga. Cuma waktu itu ibu tirinya itu minta maaf kepada suaminya dan juga minta bantuan kepada saya untuk menyelesaikan permasalahan, jangan sampai diperpanjang. Nah, kan saya sempat bantu supaya permasalahan ini jangan sampai berlanjut, karena melihat ya anak takutnya nanti siapa yang menguruskan gitu. Ya mudah-mudahan ibu tirinya itu bisa memperbaiki, diperkirakan saya kan gitu tujuannya. Tapi ternyataannya seperti ini lagi. Mungkin beberapa hari lagi kita nunggu hasil keputusannya dari otopsi dari Jakarta sambil berjalan untuk pemeriksaan yang lain, mungkin saksi-saksi. Pasti kita pengen ekspresinya mengedepankan estetika kan disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.